Upacara bendera Senin 31 Oktober 2022 segera dimulai. Komandan barisan menyiapkan barisannya masing-masing. Siap, gerak! Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara. Kepada pemimpin upacara, hormat! Laporan Komandan Barisan kepada pemimpin upacara. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Upacara bendera Senin 31 Oktober 2022 segera dimulai. Lanjutkan. Pengibaran sang merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada sang merah putih, hormat! Gerak!
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Marilah kita menundukkan kepala, mengangkat hati kepada Tuhan, memohon perhentian kekal bagi jiwa arwah para pahlawan yang telah gugur di medan bakti. Mengheningkan cipta mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara sekaligus penerimaan kembali peserta lomba debat, pidato, karya ilmiah, puisi dalam bidang bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, serta penyerahan piala dan dilanjutkan performance pidato dan puisi bahasa Indonesia peserta juara lomba tingkat SMK se-Kabupaten NB. Untuk kemana? Sudah di tempat. Gerak. Suster, Bapak Ibu guru dan pegawai yang saya kasihi, para peserta didik yang terkasih, selamat pagi. Pengorbanan yang besar akan menuai
hasil yang memuaskan. Tepuk tangan dulu. Karakter menghargai prestasi dan karakter berikut gemar membaca. Dua karakter ini yang saya ingin ulas pada pagi hari ini bersama Anda sekalian. Gemar membaca. Dari gemar membaca, maka Anda dihargai prestasi yang ditandai dengan juara lomba yang terjadi di mana? Wondandori. Tepuk tangan untuk mereka yang juara. Pada tempat yang pertama, saya memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pembina secara istimewa guru mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Mengapa? Dari tahun ke tahun kita belajar. Perlombaan ini akan berkelanjutan di tahun depan. Maka kita belajar mulai dari pengalaman tahun ini, pengalaman tahun lalu, dan kemudian pengalaman keseharian dalam pembelajaran. Apakah kita serius atau sungguh-sungguh dalam pembelajaran di kelas atau menerima pelajaran dari Bapak Ibu guru mata pelajaran atau tidak? Itu menjadi pertanyaan reflektif untuk kita. Maka dari itu kami keluarga besar SMK Katolik Muktiasa ND mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan atas berkat berlimpah yang Anda terima di Wonda atau Dori. Karena perjuangan yang besar, pengorbanan yang besar, tidak mungkin tidak menuai hasil. Dan ketulusan serta keikhlasanmu akan meraih hasil yang sungguh-sungguh sukses. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Dan ini hanya pengantar. Saya memberi kesempatan kepada kelanjutan dari acara ini. Ya, rombongan peserta lomba silakan maju. Ya, terima kasih banyak untuk perjuanganmu yang luar biasa membesarkan nama Muktiasa. Mohon maaf saya tidak ikut serta dalam kegiatan ini karena kita ada kedukaan. Kedukaan besar ini juga adalah alumni yang telah membesarkan nama Muktiasa. Maka saya menunda keberangkatan kenduri. Tetapi terima kasih karena Anda telah
mempersembahkan yang terbaik untuk Muktiasa. Dan dengan resmi saya kemarin melepas pergikan Anda ke Dori dan Wonda. Saat ini kami semua kembali menerima Anda di lembaga pendidikan ini dengan sukacita. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Suster Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, kakak-kakak, adik-adik, dan teman-teman yang saya kasihi. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah saya menyampaikan pidato singkat yang berjudul Pentingnya Peran Generasi Muda sebagai Pelopor Pembangun Bangsa. Generasi muda adalah generasi penerus bangsa. Generasi yang baik akan menghasilkan bangsa yang baik pula. Sebagai generasi penerus bangsa, generasi muda dipilih memiliki kemampuan sebagai agen perubahan bangsa. Bangsa merupakan sekelompok manusia yang bersatu dalam suatu wilayah dan terikat dengan wilayah tersebut. Dikutip dari buku Kewarganegaraan oleh Aim Abdul Karim, bangsa sebagai sebuah kesatuan masyarakat ini memiliki cita-cita yang sama dalam kehidupannya. Pada hakikatnya, bangsa timbul karena adanya kesamaan baik dari aspek budaya, bahasa, agama maupun tradisi. Dalam pidato saya ini ada dua pertanyaan yang sangat menarik yang mengusik saya. Dan mungkin di antara para hadirin juga mempunyai pertanyaan yang sama seperti saya. Pertanyaannya adalah, mengapa generasi muda yang dipilih dan dijadikan sebagai penentu arah pembangunan bangsa ini? Bukankah generasi tua yang tentunya sudah kita ketahui bersama bahwa mereka sangat kaya akan pengalaman? Lalu, pertanyaan kedua yang tidak kalah menariknya juga bagi saya yaitu, bagaimana bentuk perjuangan kita generasi muda dalam membangun bangsa ini? Hadirin yang saya banggakan, generasi muda dipilih karena memiliki kemampuan sebagai agen perubahan. Bapak proklamator kita pernah berkata, berikanlah aku 10 pemuda, maka aku guncangkan dunia. Ini merupakan ungkapan penuh makna yang secara tersirat menyatakan bahwa pemuda atau generasi muda merupakan aset besar bangsa yang tumbuh dan berkembang serta membawa perubahan pada bangsa dan negara. Agar menjadi generasi muda yang berperan aktif dalam membangun bangsa, perlu beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu belajar. Mengapa kita harus belajar? Karena pendidikan merupakan kunci utama kemajuan bangsa. Pendidikan merupakan upaya menyiapkan sumber daya manusia yang tangguh untuk menghadapi masa depan. Sistem pendidikan yang baik akan mampu menghasilkan generasi muda yang berakhlak mulia, berkarakter, berjiwa nasionalis, berintegritas, berkualitas, dan menjadi pribadi yang berakar pada nilai luhur bangsa sehingga mampu membawa perubahan bagi bangsa ini ke arah yang lebih baik. Yang berikut mematuhi peraturan atau norma-norma yang berlaku baik di lingkungan rumah, lingkungan sekolah maupun lingkungan
dengan masyarakat. Sebagai generasi muda, kita harus sadar bahwa peraturan dibuat agar kita tetap dalam koridor yang berlaku dan tidak melenceng dari jalur yang ada. Salah satu contoh kecil, kita sebagai pelajar wajib mematuhi aturan yang berlaku di sekolah masing-masing. Hal ini dilakukan agar generasi muda menyadari bahwa pentingnya peraturan yang berlaku agar kelak jika terjun di masyarakat dapat menjadi panutan bagi semua orang. Dan yang terakhir, yang merupakan hal yang sangat penting, generasi muda wajib mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila. Pancasila merupakan ideologi bangsa kita yang merupakan hasil perjuangan para pahlawan yang sungguh luar biasa. Pancasila bukan hanya sekadar teori, tetapi harus diimplementasikan dalam kehidupan nyata sehingga menjadi Pancasila yang hidup. Pancasila harus dijadikan landasan dan pedoman dalam kehidupan berbangsa sehingga generasi muda mampu mengemban tugas yang mulia, yakni memajukan bangsa ini. Muda, M, mau, U, usaha, D, dedikasi, A, aksi. Masa muda merupakan masa di mana generasi penerus bangsa harus memiliki kemauan, tekad, dan cita-cita, ada usaha yang kuat, penuh dengan dedikasi, serta diwujudkan dalam tindakan yang pasti. Dengan demikian, generasi muda mampu menjadi generasi pelopor bagi pembangunan bangsa ini. Demikian pidato singkat dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi generasi masa kini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Bahasa Inggris. Iya, puisi. Nasihat diri untuk generasi muda. Wahai saudaraku sesama generasi muda, menapaki jejak-jejak perjalanan panjang bersama sang waktu, kita terhempas dalam arus kencang zaman di antara ketidaktentuan arah. Terdiam membisu di pelataran kisah, ditemani resah yang mendera. Resah menatap perilaku pemuda di zaman sekarang ini yang semakin bertolak belakang dengan nilai luhur bangsa. Masalah demi masalah seakan tak pernah usai. Kenakalan remaja merajalela dan tawuran semakin ramai. Wahai saudaraku sesama generasi muda, kita adalah pemuda, pemilik bangsa ini. Kita merupakan penopang kehidupan negeri ini, penuntun arah yang baik untuk generasi seterusnya. Mari kita lihat dan renungkan sejenak apa yang harus kita lakukan saat ini. Apakah kita butuh motivasi, inspirasi, dan forum diskusi untuk merubah perilaku yang lebih baik? Wahai saudaraku sesama generasi muda, hidupkan hatimu dan terangi pikiranmu. Kita tidak akan pernah mengetahui hasil tanpa mencoba. Jangan pernah menyerah karena lelah.
kemalangan dan kegagalan punya masa kadaluarsa. Putus asa hanya menjadi halangan tanpa batas. Kobarkan semangat yang membara di dalam dada. Dari motivasi, inspirasi, dan forum diskusi, kita mampu menjadi penuntun arah untuk generasi seterusnya. Dengan sikap dan perilaku yang lebih baik. Terima kasih. Ya, sekali lagi kita memberi aplaus yang meriah untuk peserta lomba kita. Terima kasih, Anda sudah semaksimal mungkin mempersembahkan yang terbaik. Terima kasih banyak. Saya terima kasih khusus untuk Ibu Hin, Ibu Tin, Pak Hendra dari Bindo, dan Suster Krisanta, Ibu Anggi, Ibu Siska dari BIN, serta Pak Alfian yang rela menghantar anak-anak, mendampingi anak-anak ke lomba. Terima kasih banyak. Dan terima kasih untuk anak-anak, serta terima kasih untuk orang tua asuh selama berada di Bunda. Terima kasih banyak. Mohon maaf karena saya tidak mengunjungi Anda, tetapi doa-doa saya dan doa para suster, doa Bapak Ibu guru menyertai Anda sekalian. Karena kita satu, maka semuanya terjadi di dalam Tuhan menjadi satu yang indah. Terima kasih. Masing-masing yang juara angkat. Penyerahan piala kejuaraan tingkat Kabupaten Ende kepada sekolah. Juara 2 lomba pidato bahasa Indonesia. Terima kasih kepada peserta lomba juara 2 pidato. Juara 2 lomba debat bahasa Indonesia. Ya, terima kasih. Juara 3 lomba baca puisi. Cipta dan baca puisi. Terima kasih. Demikian prestasi dan kesuksesan SMKK Muktiaca dalam lomba tingkat SMKK Kabupaten Ende. Iya, dengan penyerahan hadiah dan pidato tadi luar biasa ya. Jadi tidak juara tidak mungkin. Alurnya sangat teratur. Dan terima kasih, kecerdasan luar biasa. Puisi juga sama, bagus. Cipta dan baca puisi. Berarti puisi ini dia ciptakan, kemudian dia baca sendiri. Sungguh menilai apa yang dia tulis.
Jadi terima kasih Siska, terima. Ya. Kemudian debat juara 2. Ini tidak bisa berdebat, mau debat dengan siapa di sini. Tetapi kita yakin dan percaya mereka pasti sangat oke. Ya. Terima kasih banyak semua. Maka dengan resmi tadi saya sudah terima Anda, tetapi dengan resmi adanya piala, adanya uang untuk pembinaan dan kehadiranmu menjadi berkat untuk lembaga ini. Maka kembalilah kamu ke tempat masing-masing. Siap. Gerak. Pembacaan doa. Suster, bapak, ibu guru, pegawai, kakak-kakak, adik-adik, dan teman-temanku sekalian, marilah kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa penyelenggara kehidupan, dalam iman, harapan, dan kasih yang tulus kepadamu, kami sujud bersyukur menganggungkan namamu yang kudus atas kasih dan kesetiaanmu yang boleh kami alami sampai mendatang. Segala syukur, pujian, dan harapan ini kami haturkan kehadiratmu dengan perantaraan Sang Guru Agung kami Yesus Kristus yang hidup dan berdaulat bersama Bapa dan Roh Kudus sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Laporan kepada pembina upacara. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Iya, kamu tepuk tangan untuk mereka, saya senang sekali. Iya, terima kasih banyak. Kamu sudah memimpin upacara dengan baik. Dan anggota KOR juga bagus. Terima kasih. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Barisan dibubarkan oleh komandan regu masing-masing. Ya, kita cari bersama dalam 2 menit. Musik. Berhenti di tempat dilarang lewat kecuali Anda sepeda, saya kasih saya. Oh itu.